Tapi dosa yang disengaja dan dosa yang dipelihara, hindari itu. Biar setiap jiwa berserah hari ini yang berdosa, Kau akan sucikan dan kuduskan dan ajari untuk berjalan dalam kekudusan. Tunjukkan kami bahagianya hidup dalam ketaatan. Betapa indahnya holiness itu. Bukan sebagai hukum Taurat yang mencekam hati. Jangan-jangan. Tapi sebagai janji yang kita bisa mudah raih dalam ketaatan ketika hati ini murni. Urapi kami. Seperti biasanya, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang luar biasa itu. Sampaikan sabda-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Selamat berakhir pekan. Ini live hari Sabtu. Jangan lupa besok ibadah online tetap ada. Sekalipun onsite sudah jalan. Di gms.church. /streaming. Akan ada pesan-pesan dari penggembalaan kami kepada Anda. Ya. Untuk jemaat tercinta, hati kami selalu merindukan untuk bisa berjumpa, bertemu dengan semua Anda. Tapi minimal, dalam hadirat Allah tidak ada jarak, tidak ada perbedaan waktu, lewat online pun, Roh Kudus akan bekerja. Dan juga nanti, kirimkan semua kesaksian maupun live maupun permohonan doa, terutama kita nanti di akhir acara akan saya tumpang tangan dan mendoakan setiap kebutuhan. Tapi hari ini mari kita belajar satu firman Tuhan yang ada di kitab 1 di surat 1 Yohanes pasal 3. Saya beri judul bahagia hidup tanpa dosa. Ya, betul, bahagia hidup tanpa dosa. Kalau kita mau betul-betul jadi orang yang paling happy sedunia, kita mau jadi orang paling bahagia di bumi ini, mau tidak mau, harus mengurusi dosa pribadi. Karena itulah kebocoran sukacita dan damai sejahtera. Bahagia hidup tanpa dosa, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19, saya bacakan. Judulnya di Alkitab kita, keyakinan di hadapan Allah. Artinya, hidup tanpa tuduhan. Jadi bisa yakin seyakin-yakinnya di hadapan Tuhan. Ayat 19 bunyinya demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, oleh hati kita maksudnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Berhenti di situ. Saya jelaskan. Surat Yohanes ini banyak bicara tentang kekudusan, pengampunan dosa sebagai permulaan. Bagi bahagia hidup tanpa dosa, bagi banyak kita hal itu nggak mungkin. Mana bisa sih kita itu hidup tanpa dosa? Tapi jangan lupa loh, Yesus mati bukan supaya kita masuk ke sorga saja, tapi supaya urusan dosa selesai di hidup kita. Tuhan nggak hanya sanggup memaafkan, mengampuni, tapi Tuhan juga memberi solusi terhadap dosa pribadi kita. Jadi kebiasaan buruklah yang membuat kita menjadi orang yang penuh dengan perasaan guilty atau perasaan bersalah itu ada jalan keluarnya. Setiap tabiat kita itu ada garis akhirnya. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan supaya itu continue. Dia berkata sudah selesai sebelum dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawa. Berarti masalah dosa itu ada penyelesaiannya. Tapi dosa itu penyelesaiannya bukan pada jangan-jangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kecuali kita bisa melihat janji. Menembus dosa-dosa yang mengikat kita. Kita tidak akan ingin kebebasan atau kemerdekaan. Agar supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, anak Allah memerdekakanmu. Anak manusia memerdekakan Anda. Yesus mati supaya kita betul-betul happy, betul-betul merdeka. Dan kita nggak bisa bahagia selama hidup masih menyimpan dosa. Tapi ayat 19 bunyinya begini, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, maka orang itu berasal dari kebenaran.
Bukan hanya namanya sudah dipindahkan, dicatat dalam kitab kehidupan, tapi dia sudah dapat hakikat yang baru, a new nature, dapat sifat yang baru. Rohnya dihidupkan. Dia tidak hidup lagi di bawah jajahan hukum Taurat dan dosa. Kita berasal dari kebenaran. Berarti bisa hidup tanpa dosa. Bisa itu. Tapi jangan salah mengerti, bukan berarti kita bisa hidup tanpa kesalahan. Orang yang berasal dari kebenaran bukan berarti bebas daripada kesalahan. Manusia belum sempurna. Tetap ada proses Tuhan. Yang dimaksudkan dengan kita berasal dari kebenaran itu, artinya kita bisa hidup tanpa dosa yang disengaja. Itu dia. Waktu kita mati terhadap diri sendiri, ketika kita dibaptiskan, itu kan baptisan dalam kematian, lalu kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita itu bukan berarti nggak bisa jatuh dalam dosa lagi, tetapi Tuhan sudah mengambil kemampuan kita untuk bisa menikmati dosa untuk waktu yang lama. Jadi anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus, kalau dia jatuh dalam dosa secara sengaja, dia pasti perasaannya nggak karuan. Jadi ada rem kiri kanan. Ada berlapis-lapis, berganda-ganda perlindungan Tuhan. Jangan percaya bahwa Anda bisa begitu mudah jatuh dalam dosa. Roh Kudus pasti halangi dan rintangi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Tidak segampang itu kok jatuh dalam dosa. Jadi bisa nggak kita itu hidup tanpa dosa yang disengaja? Bisa. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Saya jadi ingat waktu saya baru lahir baru, setiap kali ada godaan namanya ABG, anak masih remaja. Baik itu godaan mata, hawa nafsu tubuh. Ketika saya sudah berniat untuk berdosa itu bisa aja tiba-tiba telepon berdering kayak, atau minimal kalau tidak ada campur tangan manusia, Roh Allah bisa membisikkan sesuatu yang saya kira waktu itu adalah ide saya sendiri atau pemikiran sendiri. Ternyata enggak. Sekarang setelah saya lebih dewasa rohani, saya mengerti itu semua Roh Kudus bekerja. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, "Hey Philip, kamu tuh mau dipakai Tuhan loh. Masa kamu mau jatuh di sini? Kenapa kamu mau menyerahkan masa depanmu di kilometer ini? Kenapa kamu harus jatuh sekarang?" Tiba-tiba buyarlah pikiran dosa itu. Nggak jadi jatuh. Meskipun kalau saya sengaja terjang ya bisa. Karena Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Tetapi siapa sudah dibasuh dengan darah Yesus, orang itu dijaga Roh Kudus. Kita berasal dari kebenaran. Kebenaran akan berperang untuk kita. Jadi bukan kita yang menjaga kebenaran. Kebenaran itu juga akan menjaga kita. Roh kebenaran itu apalagi Roh Kudus. Dia roh suci bukan? Anti dosa. Jadi orang yang berasal dari kebenaran bisa hidup tanpa dosa yang disengaja. Bisa. Tapi kalau kita jatuh, ya kan? Jangan kita berkata, "Ups, nggak sengaja." Akuilah. Berkata sama Tuhan, "I'm sorry. Kepadamu saja aku berdosa dan melakukan apa yang jahat seperti Mazmur pertobatan Daud." Akui saja. Orang yang berasal dari kebenaran, selain dia bisa hidup tanpa dosa yang disengaja, dia juga harus hidup tanpa dosa yang dipelihara. Kalau memang kita sudah jatuh ya, mau diapakan, ya kan? Nasi udah jadi bubur, terus gimana? Surat Yohanes ini sangat-sangat masuk akal. Realistis gitu. Dia sampaikan di pasal-pasal sebelumnya, in case you jatuh, jaga-jaga jika Anda jatuh dalam dosa, akuilah dosamu sebab Allah itu adil dan benar. God is righteous and just. Dia akan mengampunimu segala dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatanmu. Tapi jikalau kita berdosa, kita ada perantara. Yesus itulah.
Tapi aku menulis ini, hai anak-anakku, surat Yohanes bunyinya begitu. Supaya kamu jangan jatuh. Tapi kalau sampai jatuh dalam dosa, jangan bilang gak sengaja. Akuilah di hadapan Tuhan. Tapi jangan dipelihara. Selekas itu kau harus bangun. Kita gak bisa janji kita mulus, tidak pernah buat kesalahan, sekalipun kita berasal dari kebenaran. Tapi kalau kita jatuh, the best we could do, yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah segera bangkit. Jangan mikir lagi, Tuhan aku layak enggak? Ya udah enggak layak, terimalah itu sebagai fakta. Nanti kalau aku datang ke Tuhan dimarahi gimana? Dimarahi ya tetap datang. Kemungkinan besar sih enggak terjadi, karena Tuhan itu bukan pemarah, dia itu panjang sabar. Karena kalau kita jatuh dalam dosa, kita yang sakit, masa Tuhan perlu sakiti? Kita sendiri akan tanggung konsekuensi. Lalu mungkin kita berpikir, kalau aku kembali pada Tuhan bertobat, nanti aku tanggung konsekuensinya, malulah, bertanggung jawab. Ya sudahlah kalau memang ada konsekuensi. Tuhan kan juru selamat. Kalau Anda datang ke Tuhan, konsekuensi akan ditanggung bersama dengan Tuhan. Tuhan akan jadi musuhmu. Tuhan akan membantumu. Tidak melenyapkan konsekuensi itu jikalau perlu Anda tanggung dalam hidupmu, tetapi Tuhan akan menanggungnya bersamamu. Tuhan itu baik. Orang yang berasal dari kebenaran mesti hidup tanpa dosa yang disengaja. Tapi jika jatuh, tanpa dosa yang dipelihara. Jangan pelihara momok itu. Dan kalau kita sudah bangkit, nanti kan ada suara-suara lagi yang membisikkan, kamu pasti jatuh, kamu pura-pura itu. Setan kan tukang menuduh. Dia kan memang pendakwah. Jadi biasa, itu memang kerjaan sehari-harinya. Kalau kita didakwa gitu, dan kita tergoda untuk jatuh lagi dalam kebiasaan buruk yang lama, yang barusan kita tobati. Ingat satu kalimat ini, just don't do it. Jangan berkata, aku tidak lakukan itu karena itu dosa. Wah, tambah bergairah. Daging kita malah kepancing, malah bernafsu kalau kita berkata jangan, ya kan kayak anak kecil. Don't, jangan lakukan ini. Malah ingin nyoba. Malah dia akan test the boundary. Dia pasti akan malah justru mencobai batasan-batasan itu. Mama bilang jangan, malah penasaran. Jangan, mikirnya ke sini. Mikirkan bahagianya. Apa sih bahagia hidup tanpa dosa itu? Kalau kita tahu ada piala di depan kita, orang lari maraton capek setengah mati pun dijalanin karena dia tahu ujungnya ada hadiah. Kalau kita bisa lihat, melampaui kata jangan, menembus awan kelabu, dan semua godaan itu, seperti yang saya tadi ceritakan waktu saya masih remaja, Philip, kamu mau dipakai oleh Tuhan. Hidupmu itu lo mau dipakai dengan cara yang tidak biasa. Termotivasi saya berkata, ngapain aku jatuh di sini? Buat apa iming-iming ini? Dosa itu menjadi dekat kalau pikiran kita dangkal. Jikalau pikiran kita tidak jauh, dosa menjadi menggairahkan. Alias mata buta. Coba anak muda, kalau tahu dosa begitu, bisa hamil di luar nikah, konsekuensinya panjang. Setan kan sembunyikan efek sampingnya. Yang dia tonjolkan advertensinya, betapa nikmatnya dosa. Tapi Tuhan punya obat yang mujarab. Dia memberimu visi lebih tinggi. Dia tunjukkan the beauty of that holiness, atau indahnya kekudusan itu. Dia tunjukkan bahagianya. Ini yang saya mau beritahukan, dan ini dibenci setan. Saya yakin 1001 iblis membenci sharing ini. Jangan sampai Anda dengarkan. Berbahagialah Anda yang mendengarkan firman Tuhan. Kita baca sekarang ya. Berikutnya. Kita kembali lagi di ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Garis bawah itu nomor 1, kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ada janji bahagia hidup tanpa dosa itu. Yang ke-1, catat itu, apapun yang terjadi, hati kita tahu ada penyertaan Allah. Itu nikmatnya hidup tanpa dosa. Karena hidup nggak menentu kan, masa depan kita nggak tahu. Tapi bagi orang yang hidup tanpa dosa yang disengaja dan tanpa dosa yang dipelihara, kalau dia jatuh cepat bangkit, just don't do it. Lain kali jangan lakukan itu lagi. Orang yang berpegang teguh
Tidak ada kejutan bagi orang itu. Dia nggak ada perasaan panik, itu nggak ada. Karena dia tahu he's alright with Christ. Dia baik-baik dengan Tuhan. Jadi apapun dalam hidupnya itu dalam kendali Allah. Dia nggak akan takut apapun juga. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada jalan keluarnya. Atau minimal kalau Tuhan biarkan itu terjadi di hidupku, pasti ada kebaikan menyertainya. Ada sebuah perasaan pede, percaya diri yang sifatnya supranatural. Apapun yang terjadi, hati kita itu tahu sendiri bahwa ada penyertaan Allah. Dan pengetahuan inilah yang disebut shalom peace. Bukan damai palsu, damai semu, hanya meditasi, rasa tenang, atau dengar musik-musik yang lembut. Bukan damai begituan. Damai yang keluar dari pengetahuan yang solid. Pengetahuan yang teruji. Bahwa hidupku baik-baik dengan Tuhan. Tidak ada menyimpan sesuatu yang secara sengaja untuk melukai hatinya. Dan aku tidak sedang dalam pelarian. Aku bukan buron sorga. Jadi dia menghadapi hari esok itu dengan confident, dengan percaya diri. Dia tahu bahwa Tuhan sertai dia kok. Apapun yang terjadi nggak ada kejutan bagi hidupnya. Dan apapun yang terjadi, hati kita tahu ada penyertaan Allah. You want shalom peace? No sin please. Siapa mau shalom, damai itu? Jangan ada dosa di lubuk hatimu. Jangan sembunyikan. Saya tidak bicara sekali lagi bahwa kita bebas dari kesalahan loh ya. Tapi dosa yang disengaja dan dosa yang dipelihara, hindari itu kalau kita berasal dari kebenaran. Bahagianya itu loh tak terhingga. Apapun yang terjadi sama kita, hati kita tahu. Nggak ada yang beritahu, kita nggak kuliah untuk itu, nggak pergi ke universitas mana. Ada sebuah kesaksian roh di dalam diri kita yang nggak bisa tercabut dan tidak tergoyahkan. Bahwa apapun terjadi di depan ini, ada penyertaan Allah di hidupku. I find no reason why not. Aku tidak menemukan alasan yang menuduhku mengapa Tuhan tidak sertai aku. Makanya itu orang kalau terus berlumuran dosa hidupnya itu kan kehilangan confidence, rasa percaya dan keyakinannya sama Tuhan. Itu hilang. Bukan tambah iman sih, buang dosa menurut saya. Salah itu kalau kita suntikin tambah iman. Bukan iman yang dia perlukan. Dia perlu meninggalkan dosa, iman tumbuh sendiri. Nggak usah disiramin, tumbuh sendiri. Anda bukan perlu tambah percaya diri, perlu kurangi dosa pribadi. Berikutnya, ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh hati kita. Kalau hati kita tertuduh maksudnya. Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Serta mengetahui segala sesuatu, garis bawah itu. Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Serta mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, saat kita tidak tahu sesuatu, hati kita tidak tertuduh. Contohnya, kalau kita ada dosa ya, belum selesaikan sama Tuhan. Dan kita belum betul-betul bereskan. Lalu terjadi sesuatu yang kurang bagus begitu. Langsung pertama-tama apa? Tertuduh dulu. Ini pasti karena dosaku. Ini pasti karena dosa saya. Nanti ada satu musibah. Atau tiba-tiba melahirkan anaknya, lalu anaknya gimana? Perasaan hati itu nggak keruan. Apalagi sudah menjadi orang tua yang sayang sama putranya. Terlebih lagi seorang ibu. Loh kok anakku begitu? Berbahagialah seorang papa atau mama. Apapun kondisi anaknya. Apapun kondisi bisnisnya. Kalau dia tahu, tidak ada alasan untuk kutuk terjadi dalam hidupnya. Dan kalau hatinya tidak menuduh dia punya keyakinan dalam hal-hal yang sifatnya abu-abu. Bahkan sesuatu yang dia tidak tahu, dia tidak akan tertuduh dulu. Dia akan bertanya kemudian, mengapa kau izinkan? Kemungkinan besar orang begitu tanpa tuduhan akan melihat kesempatan dalam kesempitan. Dia akan melihat berkat, bahkan di dalam situasi yang paling mengutuki. Dia akan melihat kesempatan tersebut. Dia akan melihat donat bukan lubangnya. Enak loh hidup kayak begitu. Kalau enggak ya, apapun terjadi di depan itu, selalu kita akan kait-kaitkan dengan masa lalu kita yang belum kita tutup. Selalu kita akan
kait-kaitkan dengan apa yang di belakang yang belum dibereskan dengan Tuhan. Selalu kita kait-kaitkan dengan sesuatu tentang diri kita. Hati ini akan terdakwa. Mana bisa happy sih? Dan Anda mereka-reka. Loh, faktanya kebenarannya mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin ada hubungan, mungkin tidak juga. Tapi Anda tertuduh dulu. Sudah tidak punya posisi kuat untuk mengklaim janji-janji Tuhan dalam situasi yang Anda hadapi. Tapi orang yang hatinya tidak menuduh dia, ayat 20 tadi katakan, sebab jika kita dituduh olehnya, sebaliknya Allah kita adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Berarti kalau kita nggak tertuduh, Allah kita jauh lebih besar dari hati kita. Ketika kita tidak tahu sesuatu, kita bisa tanya sama Tuhan, why? Nggak marah dulu. Makanya itu banyak orang tanya, mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Bagi orang yang hatinya tidak tertuduh, pertanyaan why itu sudah ada jawabannya, meskipun jawabannya tidak tentu memuaskan logika. Aku tidak tahu kenapa itu terjadi. Tuhan, ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Nah, ini jawabannya. Nggak tentu memuaskan logika, tapi hatinya langsung tenang di hadapan Tuhan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, karena hatiku nggak tertuduh. Ku tahu kehendakmu baik bagiku di dalam situasi yang terpuruk sekalipun. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mau tahu nggak orang yang paling tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru di dunia ini? Orang yang sungguh-sungguh happy. Yaitu orang yang hidup tanpa dosa. Yang disengaja dan yang tidak memelihara dosanya. Orang yang begitu Anda lihat, orang yang paling stay put. Tidak kayak dikejar-kejar setan, tidak seperti dihantui. Orang yang tenang, sekalipun situasinya tidak menenangkan. Dia berkata, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Rancanganmu sempurna sekalipun aku belum tahu atau tidak mengerti akan hal ini. Mau jadi orang yang paling peaceful? Cerai sama dosa. Bisa nggak? Berasal dari kebenaran kan? Bisa. Minimal, jangan pelihara dosa. Burung sekali buang kotoran, Anda nggak hati-hati di pinggir pantai contohnya, lalu kena ke rambut Anda harus keramas, itu lain cerita dengan kalau burung itu bisa bersarang di kepalamu, itu salahmu. Kalau kita pergi keluar tiba-tiba kena kotoran, ya kita tidak merencanakan, ya sudah, cepat keramas, selesaikan. Tapi kalau dia bisa bersarang, berarti Anda izinkan, Anda pelihara dia. Jangan pelihara dosa, jangan ada simpanan selain Tuhan dan janjinya kau simpan di hatimu. Yang ketiga, ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dahsyat ya. Dan garis bawah ini, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ini luar biasa sampai ayat 23. Bahwa kalau hati kita nggak menuduh, kita beroleh keberanian percaya untuk dekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita bisa memperolehnya, karena kita tahu kita menuruti segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan perintahnya adalah supaya kita percaya akan namanya, nama Yesus Kristus, anaknya. Yang ketiga, catat itu. Bahagia hidup tanpa dosa itu apa? Dalam doa dan firman Allah, hati kita mudah untuk percaya. Gampang untuk believe. Gara-gara mudah untuk percaya itulah, jadi juga mudah untuk menerima. Saking gampangnya sampai Yohanes berkata, apa saja yang kita minta. Ini bukan memanipulasi Allah, tapi hatinya murni, tak ada tuduhan. Dan dia tahu kok hatinya nggak salah di hadapan Kristus kok.
Apa saja yang dia minta, dia peroleh. Karena dia tahu, dia berkenan. Dan inilah perintah Tuhan untuk percaya kepada namanya. Dalam doa dan firman Allah, hati kita mudah untuk percaya. Jadi jangan heran ya, saya kasih contoh. Sama seperti anak-anak Tuhan yang baru diselamatkan. Orang-orang yang baru lahir baru. Kenapa ya? Baby Christians. Orang-orang bayi-bayi rohani itu gampang sekali dikabulkan doanya. Pernah nggak yang kesaksian di gereja ini, lalu dia mengalami jamahan dikabulkan. Ini doa langsung dijawab, belum amin lagi. Kok bisa ya? Karena hati mereka kayak bayi. Iman mereka seperti anak kecil, nggak ada tuduhan. Karena mereka baru saja mengecap dan melihat pengampunan mereka alami secara pribadi. Itulah sebabnya kalau sudah jadi anak Tuhan lama itu perlu cuci kaki. Secara figuratif, ini bukan secara harafiah. Kita itu harus membasuh jalan hidup kita. Dari waktu ke waktu hati ini harus murni, terus dimurnikan. Termasuk lewat saat teduh. Kadang-kadang saya lihat orang-orang yang baru kenal Tuhan itu gampang sekali dikabulkan. Why? Karena ketika hati dalam kondisi pengampunan, very easy to receive the answer to your prayer. Gampang menerima jawaban doa. Dalam doa dan firman Allah hati kita mudah percaya. Bahkan kasih mudah mengalir kan. Itulah perintah Tuhan tadi di ayat 23. Supaya percaya dan saling mengasihi. Terakhir ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Wow, itu is a powerful spot, powerful location. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Demikian kita tahu bahwa Allah di dalam kita, yaitu oleh Roh Kudus yang dia karuniakan kepada kita. Hati kita itu diisi dengan kesaksian-kesaksian roh. Kita tahu aja doa kita akan dijawab. Supaya nggak ada tuduhan. Nggak doanya begini loh, Tuhan, aduh tapi aku nggak layak terima jawaban ini. Karena dia menuduh dirinya. Tuhan bahkan nggak ngomong apa-apa, dia sudah tertuduh sendiri. Aku mau menggapai Tuhan dengan permohonan, nggak berani. Rasanya tahu dirilah, sungkan. Orang kayak aku masa layak jawab. Pak Pendeta, tolong doakan saya ya, tolong doakan. Karena nggak percaya. Karena dia rasa Pak Pendeta akan lebih didengarkan. Loh, sama-sama didengarkan. Oh, kuncinya satu kok. Kuncinya itu hidup tanpa dosa. Saya nggak lebih suci dari Anda. Kita sama-sama dalam perlombaan iman. Sama-sama berjuangnya. Kita sama-sama anak Tuhan, bukan berasal dari kebenaran. Nah, saya bagikan kunci hidup saya ini yang saya kenal dari firman Tuhan. Semoga jadi kunci pribadimu and master key of your life. Saya berdoa terjadi terobosan dalam hidup doamu. Sebab orang yang tidak tertuduh, doanya dijawab oleh Tuhan. 1, 2, 3. Bahagia hidup tanpa dosa apa? Apapun yang terjadi, hati kita tahu ada penyertaan Allah. 2, saat tidak tahu sesuatu, hati kita tidak tertuduh. 3, dalam doa dan firman Allah, hati kita mudah untuk percaya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini, Tuhan membawamu ke dalam jalur bahagia yang kudus makin dikuduskan sampai kedatangan Yesus. Hingga Maranatha, berkat Tuhan melimpah. Dalam nama Yesus, amin.